warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-qaimi bidatihi wa jalalihi. Wa sallallahu ala wa sallam ala sayyidina Muhammad afdali ahibbaihi wa ibadihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana urzuqna wa zidna ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma rzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan kebaikan, yang kebaikan-kebaikan itu tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya, selalu itu akan ada catatan, akan ada cerita, akan ada yang namanya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika di akhirat, amal sekecil apapun akan ada wujudnya, baik itu amal kebaikan ataupun amal kejelekan. Dan tentunya yang kita harapkan semuanya adalah apapun kebaikan yang kita lakukan, kelak kita bisa melihatnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara agar amal-amal itu bisa kita abadikan adalah harus kita punya keikhlasan, ketulusan di dalam melakukan amal-amal tersebut. Karena tanpa keikhlasan, tanpa ketulusan, maka amal yang dilakukan seorang hamba itu tidak akan ada wujudnya nanti di akhirat. Kalau tanpa ketulusan, maka tidak akan ada wujudnya nanti di akhirat. Kenapa? Karena memang syarat agar amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dilakukan dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan tulus, dalam keadaan tidak ada merasa bahwasanya dia adalah orang yang sudah baik, tidak ada kesombongan dalam hatinya, dan semuanya itu adalah syarat agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin selamat dari hal-hal tersebut, ingin selamat dari perkara-perkara yang bisa membatalkan amal, maka tentunya harus selalu mencari nasihat, selalu mencari ilmu, agar di dalam melakukan kebaikan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai diinginkan oleh Allah. Allah memerintahkan agar manusia melakukan kebaikan adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Allah mewajibkan manusia agar berkata yang baik, agar berpikir yang baik, agar menjaga lintasan hati yang baik. Itu adalah manfaatnya kembali kepada manusia sendiri. Allah tidak butuh itu semuanya, tapi yang membutuhkan adalah manusia itu sendiri. Kenapa? Karena dengan berkata yang baik, dengan berpikir yang baik, dengan husnudzon, hati itu selalu melakukan kebaikan, lintasan-lintasan kebaikan selalu dijaga oleh seorang hamba, maka itu adalah manfaatnya kembali kepada hamba tersebut. Oleh karena itu, kita semuanya, mari kita jaga apa yang kita lakukan. Mari kita hati-hati di dalam mengucapkan sesuatu, di dalam melakukan apapun dengan tangan atau kaki kita, atau dengan apapun yang kita miliki. Tulisan kita jaga, pandangan kita jaga, cara pandang pun kita jaga, cara berpikir pun kita jaga, agar apa yang kita lakukan semuanya adalah bernilai kebaikan. Tentunya di awal pembahasan adab sulukil murid
kitab karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, awal disebutkan adalah tentang niat. Dan itu jangan dilupakan. Apapun pembahasan selanjutnya tetap kembali kepada asas atau pondasi melakukan sesuatu, yaitu niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jika niat itu baik, jika amal itu baik dengan niat yang baik, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu baik perbuatan tersebut. Jika amal itu baik kemudian niatnya tidak baik, maka tidak akan dianggap baik. Atau bahkan jika amal itu tidak baik, maka niat sebaik apapun tetap tidak akan dianggap. Kenapa? Karena amal sudah tidak baik. Jadi perbuatan itu akan dianggap baik jika perbuatan itu memang taat kepada syariat, yaitu perbuatan itu baik menurut syariat dan juga niatnya juga baik. Kalau amalnya sudah tidak baik, perbuatan tidak baik, maka tidak akan dianggap walaupun niatnya sebaik apapun. Kenapa kamu mencuri? Untuk membantu fakir miskin, tetap dianggap tidak baik. Kenapa? Secara zahir perbuatannya sudah tidak baik. Kenapa kamu sholat? Karena melaksanakan perintah Allah, maka itu baik. Kenapa? Karena perbuatannya adalah ibadah sholat dan niatnya adalah baik. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Adab Sulukul Murid kita bersama Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dengan kitab Adab Sulukul Muridnya. Mudah-mudahan dengan membaca kitab karangan beliau kita mendapatkan nafahat, mendapatkan hidayah, mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya, khususnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sampai kepada faslun i'lam anna awwal at-tariqi ba'isun qawiyyun ila anqal, pembahasan tentang ba'is, lintasan-lintasan hati. Wa man akramahu Allahu bihadzal ba'isi asy-syarif falya'rif qadrahul munif. Barang siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lintasan yang baik ini, asy-syarif yang mulia, falya'rif, maka dia harus tahu bahwasanya, dia harus tahu qadrahul munif, dia harus tahu bahwa kadar, yaitu kadar ba'is itu adalah sangat agung. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan untuk mendapatkan ba'is ini, untuk mendapatkan yang namanya lintasan hati yang baik itu, karena itu adalah junudullah, itu adalah pasukan-pasukan Allah yang dikirimkan untuk menolong hamba-hambanya. Sehingga jika ada terlintas kebaikan di dalam hati seorang hamba, maka jangan dilewatkan, karena itulah sebagai awal orang itu akan menuju mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena awal at-tariq disebut oleh beliau. Jadi pertama langkah seorang hamba untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu ba'is. Ada lintasan kebaikan. Dan jika ada seorang yang mendapatkan lintasan ini, maka dia harus menganggap lintasan itu adalah agung. Kenapa? Jika seseorang mengagungkan sesuatu, maka tidak akan melewatkan itu lewat sia-sia saja. Orang itu akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini jika dia adalah menganggap hal tersebut adalah baik dan itu adalah mulia dan juga agung. Coba misalkan ada seseorang kemudian nanti hari raya misalkan, maka orang tuamu akan misalkan ada seorang anak mendengar bahwasanya nanti hari raya orang tuanya akan datang ke rumahnya. Kira-kira dia mempersiapkan dengan baik atau nyantai-nyantai saja? Dipersiapkan. Kenapa? Karena yang namanya orang tua datang itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mulia, yang dianggap penting, maka tidak akan dilewatkan begitu saja.
Sama seperti orang mondok, ya, awal bulan orang tuamu akan menjenguk. Wow, mungkin dari pagi sampai sore nggak tidur dia. Kenapa? Nunggu orang tuanya datang. Padahal biasanya kalau libur itu setelah duha tidur. Nah, biasanya anak ini, nggak semuanya, ya, misalkan. Tapi waktu itu enggak. Kenapa? Karena dia nunggu orang tuanya datang. Jadi apapun yang dianggap itu penting, mulia dan agung, maka tidak akan dilewatkan begitu saja kesempatan itu. Begitu juga ba'its ini. Kalau seorang hamba menganggap ba'its ini adalah penting, maka tidak akan dilewatkan begitu saja. Maka siapapun yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kok ternyata diberikan rezeki oleh Allah, dia dikirim oleh Allah ba'its di dalam hatinya, lintasan yang baik tadi untuk menguatkan melakukan kebaikan, maka jangan sampai dianggap biasa-biasa saja. Maka falya'rif qadral munif, dia harus mengetahui bahwasanya kadar atau makom dari ba'its ini adalah sangat agung. Kenapa? Karena itu adalah dari zat yang maha agung. Wal ya'lam annahu min a'dhami ni'amillahi ta'ala 'alaihi allati la yuqaddaru qadruha wa la yublaghu syukruha. Maka dia harus tahu, dia harus mengetahui benar bahwasanya ba'its itu adalah termasuk nikmat-nikmat Allah yang paling agung, yang la yuqaddaru qadruha, yang itu tidak bisa dipastikan timbangannya itu, kadarnya itu seberapa. Kenapa? Karena saking agungnya tidak bisa dikira-kirakan berapa sih pentingnya, tidak bisa, ya. Wala yublaghu syukruha, maka tidak akan bisa orang itu sampai untuk menandingi bersyukur atas apa? Atas apa yang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Falyubaligh fi syukrillah taala, karena nikmat Allah tidak akan bisa dihitung, maka tidak bisa untuk membalas syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Falyubaligh fi syukrillah ta'ala, walaupun tidak bisa untuk menandingi syukur kita dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka tetap di samping itu falyubaligh fi syukrillah ta'ala, maka harus, ya, berlebih-lebihan, harus maksimal di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha dengan sekuat tenaga agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bersyukur itu memang harus kita lakukan, walaupun syukur kita tidak akan bisa menandingi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bisa bersyukur, itu nikmat baru lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan bisa. Dan juga syukur kita berapa, nikmat Allah berapa. Satu ini, kita bisa tidur, itu nikmat dari Allah. Sudah bersyukurkah kita tentang hal itu? Dalam tidur saja banyak nikmat Allah kepada kita. Mata bisa pejam, apalagi, ya, telinga kita dijaga oleh Allah, hidung kita dijaga oleh Allah, semua lubang tuh di tubuh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecoak masuk, tidak ada semut, tidak ada kalajengking, ya. Coba kalau nggak dijaga oleh Allah, nggak akan bisa tidur. Kenapa? Ditutup rapat itu semua lubang nanti. Ya, ini kita seumur hidup berapa kali sih kemasukan semut? Nah, di telinganya nggak pernah tuh kemudian semut masuk ke dalam mulut gigit, kan nggak ada, ya kan? Tikus pun, walaupun rumahnya ada orang rumahnya banyak tikus, tapi berapa kali dia gigit tikus kakinya? Ya, mungkin dari ratusan ribu orang mungkin satu atau berapa. Jadi itu bukti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak ada alat untuk melindungi kita untuk agar tidak digigit tikus, itu enggak ada. Nah, semut dan sebagai serangga dan sebagainya, itu semuanya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masih tidur. Belum lagi kita bernafas ketika tidur. Nah, nafas ketika tidur itu otomatis. Tidak disengaja. Wong yang lagi tidak tidur saja, yang bangun seperti ini saja, nggak bisa kita menyengaja nafas setiap saat, ya.
apalagi tidur. Kemudian masih banyak lagi, Allah membolak-balikkan tubuh kita ketika tidur, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ketika tidur ada yang balik ke kanan, miring ke kiri, miring ke kanan, ada muter-muter kan gitu ya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kaku tubuh kita ini ketika tidur. Lihat, Allah menjaga para ashabul kahfi ketika tidur di goa berapa tahun, tapi nggak lengket tubuhnya. Kenapa? Dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik ke kanan, balik ke kiri. Kalau nempel terus lengket bertahun-tahun, ratusan tahun. Nah ini. Jadi ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Darah kita masih mengalir walaupun kita tidur. Detak jantung kita masih berdetak ketika tidur. Ini waktu tidur, apalagi nikmat yang lain. Nah, itu saja lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur hafal. Kalau ditanya hafal doa bangun tidur, hafal. Baca? Enggak. Nah, berarti lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Manusia itu suka lupa. Tapi jangan menjadikan lupa itu alasan di setiap kesalahan atau di setiap kelalaian. Kenapa kamu lupa ini? Al-insan mahul khata' wan nisyan. Nah, orang manusia itu punya akal, sehingga lupanya itu nggak akan banyak sebenarnya. Apalagi masih muda udah pikun, bukan pikun dia, tapi menteledor. Suka teledor. Nah ini. Falyubalik fi syukrillahi ta'ala ala ma manahu wa aulah, atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, yang dianugerahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Ya, dan Allah mencurahkan nikmat itu kepadanya. Jadi syukurnya harus benar-benar. Kenapa? Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi wa khassahu bihi min baini ashkali wa aqranihi, dan karena Allah telah mengkhususkan baginya, ya, dengan nikmat tadi, dengan ba'is tadi, dengan agungnya nikmat tadi, min baini ashkalihi, di antara orang-orang yang sama dengannya, sama manusianya. Ya. Jadi karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepadanya, min baini ashkalihi. Jadi yang semisalnya dia nggak semuanya mendapatkan ba'is ini, sehingga harus dipahami bahwasanya ini adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqranihi, dan teman-temannya. Fakam min muslimin, dan berapa banyak orang muslim balagha umruhu samanina sanatan, sampai umurnya itu 80 tahun, wa aksar, dan juga lebih, lam yajid hadzal ba'isa, dia tidak menemukan, dalam keadaan yang dia tidak menemukan ba'is ini, walam yatrukuhu yauman minad dahri, dan tidak pula dia diketuk oleh ba'is ini, dihampiri oleh ba'is ini sesaat pun, sehari pun tidak diampiri. Kenapa? Karena dia memang tidak mengharapkannya, karena dia tidak menganggap penting. Kalau orang tidak menganggap penting, maka ba'is ini tidak akan datang lagi. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Kenapa? Karena tidak dianggap penting, jadi tidak dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, lewat-lewat saja itu. Lewat tapi tidak mengetuk. Kenapa? Karena dia belum siap untuk menerima tamu, yaitu ba'is tersebut. Terus bagaimana agar seseorang itu bisa untuk melaksanakan ba'is ini dan berusaha menjaganya? Wa 'alal muridi ay yajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi. Seorang murid yang mengaku ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin sambung kepada Allah, ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, maka dia wajib ay yajtahida fi taqwiyatihi, berusaha benar-benar fi taqwiyatihi, di dalam menguatkan ba'is tersebut, wa hifdhihi, ya, dan menjaga ba'is tersebut.
wa ijabatihi, dan dia berusaha untuk mengijabah, yaitu jika ada ba'is datang langsung dia melaksanakannya. A'ni hadal ba'is, yang aku maksud adalah ba'is tersebut. Jadi murid yang benar, yang benar-benar pengen sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berusaha untuk menguatkan ba'is tersebut. Cara menguatkannya setelahnya ini ada. Fataqwiyatuhu bi dzikrillah taala. Maka cara menguatkannya adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menyebut Allah, selalu menyebut apapun yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyebut selalu menyebut Nabi Muhammad yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara untuk menguatkan lintasan-lintasan untuk pendorong yang baik tadi, ba'is tadi. Wal fikri fi ma indallah. Kalau setelah orang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka berpikir fi ma indallah, apapun yang ada pada Allah. Maksudnya apa? Allah itu punya kemurahan, Allah itu punya hidayah, Allah itu punya rahmat, Allah itu punya balasan, pahala dan sebagainya. Jika orang itu memikirkan apa yang dimiliki oleh Allah, agar dia diberikan oleh Allah apa yang dimiliki oleh Allah, maka orang tersebut akan bisa rajin dan semangat untuk menjemput ba'is. Bukan hanya menanti, tapi menjemput. Kalau orang pengen mendapatkan yang paling pertama ba'is, maka dia harus selalu berada istiqomah di depan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang pengen mendapatkan pemberian yang pertama, maka deketi pintunya. Ditinggal atau enggak? Ya enggak. Selalu rutin untuk mendekati pintunya, pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal mujalasati li ahlillah. Dan kumpul-kumpul, selalu duduk, berusaha untuk duduk dengan orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh. Kenapa? Itu agar menjaga biar tidak banyak lalai. Kalau seseorang itu suka duduk dengan orang yang baik, orang soleh, kalau dia belum istiqomah dalam kebaikan, minimal akan tertarik untuk melakukan kebaikan. Ada orang yang belum ahli kebaikan, kalau dia duduk dengan orang yang ahli kebaikan, dia belum bisa istiqomah, tapi senang duduk dengan ahli kebaikan, dengan orang-orang soleh, maka minimal walaupun dia bukan karena keinginan sendiri, tetap ketarik untuk bisa melakukan kebaikan. Nah, setelah dia melakukan kebaikan, kalau sudah dia sering seperti itu, maka akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, maka mau tidak mau, sengaja tidak sengaja, dia selalu akan melakukan kebaikan. Orang yang pengen ucapannya selalu baik, duduklah dengan orang yang ucapannya selalu baik. Lingkungannya ucapannya baik. Kalau orang pengen tingkah lakunya baik, perilakunya baik, maka sering bersama orang yang perilakunya baik. Sengaja tidak sengaja dia akan ikut. Kenapa? Karena yang namanya watak itu bisa menular. Bisa menular. Kalau orang suka kumpul dengan orang baik, maka omongannya pasti baik dia. Menular. Tapi kalau orang kumpul dengan orang yang tidak baik, perbuatannya kurang baik, terus sering meninggalkan kewajiban, sering melakukan kemaksiatan, maka seperti itulah akan menular. Na'udzubillah min dzalik. Wa hifdzuhu, bagaimana cara menjaga ba'is ini? Yaitu bil bu'di an mujalasatil mahjubina, yaitu menjauhi duduk dengan orang-orang yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak suka kebaikan, yang ditutup mata hatinya agar tidak kenal dengan kebaikan, tidak ternyuh ketika melihat kebaikan, tidak ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Orang mahjub seperti itu. Hati yang keras itu orang yang mahjub.
yang ketika dapat nasihat gak akan masuk di dalam hatinya. Kenapa? Karena termasuk orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah qalbun qasi, hati orang yang keras, orang yang punya hati keras. Fa inna abada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Jadi paling jauhnya hati seorang manusia ke dari Allah adalah hatinya orang yang punya hati keras. Itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat susah. Salah satu menyebabkan hati keras adalah ada kemaksiatan. Karena satu kemaksiatan dilakukan itu adalah nuqtatun sauda, itu adalah titik hitam yang akan nempel di dalam hati. Kalau titik hitam itu tidak dibersihkan, maka akan nambah lagi ketika melakukan kemaksiatan, nambah lagi dosanya, nambah lagi titik hitamnya, sampai hati itu akan tertutup dengan hitam. Maka setelah itu dia akan susah untuk menerima kebaikan. Kenapa? Karena dia sendiri membiarkan dirinya tertutup dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu orang yang mahjub, dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kedosanya sendiri. Ada hijabnya dia. Wal i'radi an waswasatil syayatin, dan berpaling dari gangguan-gangguan setan. Ya, bisikan-bisikan setan. Dijauhi, berpaling dia. Itu cara untuk menjaga ba'is yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dia mendapatkan ba'is, selalu akan dijaga ba'is itu, maka caranya adalah dengan dia berpaling dari bisikan-bisikan setan. Karena setan akan selalu berbisik di hati manusia. Akan berbisik setan itu untuk mengajak kejelekan, untuk agar menjauhi kebaikan-kebaikan. Itu setan. Kenapa? Karena setan punya misi agar manusia itu bersama dengan dia ketika nanti di akhirat di neraka. Karena setan pasti masuk neraka. Karena dia yakin ya, dia tidak akan selamat, maka dia ingin mengajak sebanyak-banyaknya anak Adam agar ikut masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Karena kayu bakarnya api neraka itu ya manusia dan jin yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ijabatuhu bi an yubadira bil inabati ila Allah taala, dan cara untuk menjawabnya, cara untuk ya agar bisa menjawab yang namanya ba'is tadi, apa itu? Bi an yubadira bil inabati, agar cepat-cepat ya, bil inabati ilallah ta'ala, cepat-cepat untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada mendapatkan dirinya dalam keadaan melakukan dosa, maka jangan putus asa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun, langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jika orang itu sadar bahwasanya dia melakukan apapun itu adalah dia mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah jika terdapat nanti satu kesalahan yang dia lakukan, maka dia akan cepat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang melakukan sesuatu yakin bahwasanya dia melakukan apapun itu karena Allah, itu karena disebabkan Allah memberikan kekuatan, memberinya kesempatan. Tapi kalau orang itu sombong dengan dirinya, aku melakukan ini karena diriku, kekuatanku, maka suatu saat jika dia mendapatkan kekurangan, dia mendapatkan kegagalan, maka dia akan putus asa. Kenapa? Dia selalu iktimad ala nafsihi. Dia selalu mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan amal perbuatannya. Dia tidak tahu bahwasanya dia bisa melakukan kebaikan itu adalah karena diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah. Nah, ini. Wa yasduqa fil ikbali 'ala Allah, dan dia jujur, dia benar-benar serius di dalam dia fil ikbali 'ala Allah taala, selalu menjawab, selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatawana wala yusawwif wala yatabatta'a, tidak ditunda-tunda,
tidak diundur-undur, tidak dilambat-lambatkan, wala yu'akhir, dan tidak diakhir-akhirkan, maknanya mirip-mirip. Waqad amkanasu, padahal dia sebenarnya waqad amkanasul fursatu falyantahisa, padahal dia sebenarnya adalah telah mendapatkan mendapatkan kesempatan falyantahisa, maka harusnya adalah falyantahisa, benar-benar dia harus menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi orang yang pengen untuk menjaga, atau dia pengen untuk menjawab atau langsung melaksanakan kebaikan yang terlintas dalam hatinya, dorongan yang baik itu, maka jagalah ini semuanya. Cepat-cepat. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan tersebut. Jangan ditunda. Kenapa? Karena ada waktu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu. Ada jatah waktu yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Dan waktu itu tidak akan terulang. Waktu tidak akan kembali. Rabu sekarang beda dengan Rabu yang kemarin. Rabu depan beda dengan Rabu sekarang. Tidak sama. Sehingga apa? Waktu yang sudah dilewati itu dia akan kembali. Dan orang yang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan kebaikan-kebaikan, maka dia akan beruntung nanti di akhirat. Makanya Allah bersumpah dengan sesuatu yang itu adalah mesti agung, yaitu waktu wal asri. Allah tidak akan bersumpah dengan sesuatu yang remeh. Sumpahnya Allah itu mesti dengan sesuatu yang penting dan mulia. Wal asri. Waktu adalah mulia, makanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah. Dan hanya Allah yang boleh sumpah dengan apapun. Kalau manusia hanya boleh sumpah atas nama Allah. Nah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, waktu adalah penting. Kata pepatah, al-waqtu kasif. Illam taqtahu qata'aka. Waktu adalah pedang. Jika engkau tidak memotong waktu, maka engkau akan dipotong oleh waktu. Loh, waktu kok bisa dipotong? Itu adalah ungkapan, adalah kiasan. Bahwasanya waktu itu adalah sesuatu yang penting. Kalau waktu itu tidak engkau gunakan dengan sebaik-baiknya, maka buang-buang waktu itu adalah termasuk kerugian. Ya. Orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik akan rugi di kemudian hari. Akan rugi. Makanya orang yang pengen mendapatkan keberuntungan, maka jagalah waktu dengan sebaik-baiknya. Atur waktumu dengan sebaik-baiknya, maka akan dapat keberuntungan. Kalau tidak, maka engkau akan merugi di kemudian hari. Kapan waktunya untuk beribadah? Kapan waktunya untuk untuk belajar? Kapan waktunya untuk membantu? Kapan waktunya istirahat? Itu harus diatur. Oleh karena itu, santri-santri yang ada di pondok itu adalah diatur waktunya oleh pondok. Kenapa? Karena agar diajari bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan dibalik. Waktunya belajar tidur, waktunya tidur belajar. Nah, ini sih udah keblinger. Harus dipastikan benar, harus dijaga benar waktunya dengan sebaik-baiknya. Wa futihalahul babu falyadkhul, dan telah dibuka baginya pintu, maka masuklah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengirimkan ba'is kepada seorang hamba, itu adalah tanda pintu itu sudah dibuka. Kalau pintu sudah dibuka, maka segera untuk masuk. Orang itu dianggap cerdas jika dia ketika pintu sudah dibuka langsung masuk, berarti sudah dipersilahkan. Sehingga ba'is yang datang ke dalam hatinya itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan baginya, dan langsunglah masuk untuk melaksanakan kebaikan. Jangan ditunda. Nanti saja, kan masih dibuka. Loh. Waktu dibukanya itu ada waktunya. Jangan sampai jadi orang yang enggak pernah masuk pintu kebaikan sehingga tidak pernah merasakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Wada'ahu da'i falyusli, dan telah dipanggil oleh seorang penyeru, maka masuklah. Maka
segeralah untuk mendekat. Nah, kalau sudah pintu dibuka, sudah dipanggil, dipersilakan melakukan kebaikan, kok nggak melakukan kebaikan, maka dia adalah orang yang bodoh atau dungu. Ya samalah. Ya kan? Ibadatnya apa? Ba'is sudah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya dorongan kebaikan sudah dikirim oleh Allah. Kemudian itu tanda agar percepatan kebaikan, sudah diberikan fursah, diberikan waktu oleh Allah, sudah dikasih nikmat waktu. Kok tidak melakukan kebaikan? Berarti dia termasuk orang yang tidak pandai, bodoh dia. Ya, kenapa? Karena hal-hal yang harus kita perhatikan ada termasuk yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Itu waktu di situ. Sehataka qabla sakomi, sehatmu sebelum sakitmu. Itu adalah waktu, kekuatan. Jadi Allah sudah menerangkan dalam Al-Quran bahwasanya waktu adalah penting, dan juga ditekankan oleh Nabi Muhammad bahwasanya gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Maka itu adalah sebuah nasihat, sebuah pedoman hidup kita agar kita jangan sia-siakan waktu muda kita, jangan sia-siakan waktu sehat kita, jangan sia-siakan waktu luang kita. Wa faragika qabla syughlik. Ya. Jadi waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luang itu jangan sampai kita sempit baru kita merasa rugi. Sehingga waktu luang gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Dan dua nikmat yang memang orang itu banyaknya itu tertipu, yaitu lengah dengan nikmat ini, yaitu sehat dan faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Itu yang banyak lewat gak disadari. Ya. Sehat seperti ini, lupa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit gigi aja sudah astagfirullahaladzim, baru istighfar dia. Orang itu banyak istighfar, ingat kepada Allah ketika waktu sakit, apalagi demam, sakit kepala, bangun jatuh, wah itu sudah banyak istighfar itu. Eling kata orang. Eling. Kenapa? Ingat apa ketika itu? Ingat mati. Nah ini. Jangan sampai kita ingat Allah ketika sudah sakit. Ketika sehat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesehatan kita untuk kebaikan. Gunakan waktu kuat kita untuk kebaikan. Nah ini. Wal yahdar min ghadin ba'da ghad, dan awas hindari dari min ghadin, dari besok ke besok. Maksudnya apa? Hindari dari mengatakan atau dalam hatimu nunda-nunda, besok saja kan masih ada waktu. Nah ini adalah ciri orang pemalas. Kenapa enggak melakukan tugasmu? Besok kan masih ada waktu. Ya kalau engkau masih hidup sampai besok. Kalau habis ngomong kita mati, ya enggak ada besok lagi. Fa inna dzalika min amali syaitan. Karena sungguh itu adalah termasuk perbuatan setan. Maksudnya apa? Setan itu mengganggu, membuat was-was manusia agar dia menunda-nunda kebaikan yang akan dia lakukan. Kenapa? Karena setan itu akan menipu manusia untuk menghiasi bahwasanya umur kamu masih muda, umur masih panjang, masih ada waktu untuk melakukan kebaikan. Gak usah maksakanlah malam ini kamu bersedekah, besok kan enak masih pagi, ya kan, gampang nemu orang untuk sedekah. Kalau malam kan bahaya, terus apa lagi susah nemu orang untuk fakir. Itu setan. Kalau pengen infak atau sedekah, masa kamu sedekah buat 1.000, buat apa? Beli permen habis, kata setan. Nantilah nunggu kalau kamu sudah gajian akhir bulan, kan gitu, awal bulan, agar apa? Sedekahmu lebih banyak. Nanti ketika awal bulan, setan akan datang lagi ngomong, kamu kan banyak pengeluaran, ya kan,
anakmu sekolah belum bayar SPP, ya. Anakmu mau masuk sekolah belum beli seragam dan buku, macam-macam. Akhirnya nggak jadi sedekah. Itulah setan. Makanya berbuat baik jangan nunggu kaya, jangan nunggu punya uang. Berbuat baik jangan nunggu alim. Kalau nunggu alim, kapan kamu jadi alimnya? Nunggu kaya, pasti tahu kapan kayamu. Ya, jadi berbuat baiklah dengan apa yang kamu miliki. Ya, dengan fakirmu engkau bisa bersedekah. Dengan kebodohanmu engkau bisa juga berlaku kebaikan. Jangan nunggu pinter. Tapi kalau kita merasa bodoh, jangan berhenti menuntut ilmu, mencari ilmu, bukan hanya di pesantren. Bisa saja dengan kita hadir majelis, menyimak nasihat yang tentunya kita pilih dari orang-orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah cara agar kita bisa melakukan kebaikan. Jadi nggak usah nunggu. Wah, nunggu nanti kalau saya mondok. Ya, kapan kamu mondoknya? Nah, kamu juga sudah punya istri kan, ibarat itu punya anak, kewajiban nafkah. Yang penting adalah bagaimana bisa melakukan kebaikan tanpa ditunda. Itulah. Kalau bisa sedekah hari ini 1.000, itu lebih baik daripada besok 100.000. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yuqbil wala yatasabbat wala yata'allal bi adamil faraghi wa adami salahiyah. Ya, dan langsung harus dihadepin. Maksudnya apa? Harus langsung itu dilaksanakan. Wala yatasabbat. Jangan menjadi orang yang menjadi orang yang mencari-cari alasan wala ta'allal. Jadi orang itu, ya, jangan menjadi orang yang suka mencari alasan. Masih sakit, masih macam-macam, masih sibuk dan sebagainya. Bi adamil faraghi, dengan tanpa tidak adanya waktu luang. Jangan menjadi orang yang menunda-nunda, kemudian jangan menjadi orang yang suka beralasan dalam melakukan kebaikan, apalagi mengatakan saya masih sibuk, saya waktunya nggak cukup, sempit dan sebagainya. Wa adami salahiyah, dan juga tanpa tadi tidak ada waktu luang, kemudian juga tidak ada yang namanya bekal untuk melakukan kebaikan tadi. Jadi merasa tidak kuat dalam melakukan kebaikan. Jadi makanya melakukan kebaikan itu jangan nunggu kita kuat, jangan nunggu kita sehat, jangan nunggu kita menjadi orang yang kaya dan sebagainya. Tapi saat ini kita bisa melakukan kebaikan, maka lakukanlah apapun itu. Kalau belum bisa mengasih uang, maka sedekah itu banyak caranya. Sedekah itu banyak caranya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Tapi itu jangan jadikan menjadi orang bakhil. Ayo sudah sedekah. Sudah. Senyum, sedekah udah. Wah, ini bakhil namanya. Pelit jadinya. Jadi itu adalah bagi orang yang memang ya nggak punya uang, tapi dia pengen sedekah nggak bisa, maka satu kata yang baik kepada orang lain itu bisa juga sedekah. Jadi kebaikan itu banyak. Menunjukkan kebaikan bagi orang lain itu juga kebaikan. Jadi kebaikan itu bisa kita lakukan, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan untuk mencapai kebaikan. Senyum sudah kebaik, ucapan yang baik itu juga sudah baik, zikir itu baik, macam-macam, sehingga kebaikan itu bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa'afina tublidna wa kunutihna wa atit alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan segala kebaikan kepada kami ya Allah, kepada santri-santri ya Allah, dan kepada orang tua mereka ya Allah, dan kepada semua orang yang melaksanakan kebaikan ya Allah, dan orang-orang yang cinta kepada kami dan orang yang tidak baik kepada kami, maka berikan kebaikan kepada mereka semuanya ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni segala dosa teman-teman dan sahabat-sahabat dan saudara-saudari kami ya Allah. Jadikan kami semuanya adalah orang yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan kami adalah yang saling mencintai karenamu ya Allah, yang Engkau jauhkan dari segala mara bahaya ya Allah, dan Engkau jauhkan dari segala fitnah ya Allah, fitnah dunia dan fitnah zahir dan fitnah batin ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala fitnah ya Allah. Jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Allah. Jauhkan kami dari segala godaan setan ya Allah. Jagalah kami dari godaan setan ya Allah. Jangan biarkan kami terjebak dalam hinanya ya Allah, dosa ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari dosa-dosa ya Allah. Jauhkan kami dari melihat yang haram. Jauhkan kami dari mengucap yang haram. Jauhkan kami dari mendengar yang haram. Jadikan kami adalah orang-orang yang mampu untuk mendoakan orang dengan kebaikan ya Allah. Siapapun itu ya Allah, siapapun dari kami ya Allah, jika ada dosa ya Allah, maka ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Banyak kami dosa ya Allah, maka ampuni segala dosa kami ya Allah, baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Karena yang bisa memberikan ampunan adalah Engkau, yang bisa mengampuni kami adalah Engkau, yang bisa menghapus dosa kami adalah Engkau. Ya Allah, kami takut ya Allah, jika nanti di akhirat ya Allah, dosa-dosa kami Engkau pampang ya Allah, maka tutuplah aib kami ya Allah. Tutuplah aib saudara-saudari kami ya Allah. Tutuplah aib kami ya Allah. Dan ya Allah, tutuplah aib orang lain dari mata kami ya Allah, sehingga kami bisa husnudzon kepadanya dan bisa menghormatinya ya Allah. Terutama ya Allah, tutup aib orang tua kami dari mata kami ya Allah. Tutup aib guru-guru kami dari mata kami ya Allah, sehingga kami bisa berhusnudzon kepada mereka dan bisa menghormati, takdim kepada mereka ya Allah. Jauhkan kami dari segala bencana ya Allah. Jauhkan kami dari segala penyakit ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang mudahkan mereka untuk bayar hutang ya Allah. Yang sudah wafat ya Allah, baik dari orang tua kami maupun guru-guru kami maupun saudara-saudari kami ya Allah, maka ampunilah mereka ya Allah semuanya ya Allah. Ya Allah, berikan kami ilmu manfaat ya Allah, dan jadikan ilmu yang kami dapatkan adalah ilmu yang manfaat dan berkah ya Allah, yang bisa kami amalkan ya Allah. Jadikan kami adalah orang-orang yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan kami adalah orang yang dipandang rahmat dengan kasih Nabi Muhammad ya Allah. Maka pandanglah kami dengan rahmat ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Dan jagalah kami semuanya ya Allah dari segala kesumpukan, dari segala kerutan dunia ini ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan ya Allah. Jadikan kesempatan yang Kau berikan kepada kami adalah kami isi dengan kebaikan-kebaikan ya Allah, yang Engkau terima ya Allah. Berikan kami segala ketulusan ya Allah dalam kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ya Allah. Dan ya Allah, jika Engkau mencabut nyawa kami ya Allah suatu saat nanti ya Allah, maka jadikan ya Allah saat itu adalah saat yang bergembira ya Allah, saat bahagia ya Allah, saat kami bisa bertemu dengan-Mu ya Allah, saat Engkau ridho kepada kami dan kami ridho ya Allah, agar kami ridho sebagai hamba-Mu ya Allah. Maka jadikan saat itu adalah saat yang menggembirakan ya Allah, dan jadikan waktu itu, saat terakhir itu adalah, jadikan itu adalah saat yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman ya Allah. Dan mudahkan lisan dan hati kami ketika Engkau ingin mencabut nyawa kami. Mudahkan lisan dan hati kami mengucap kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.